Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'da. Ibu Kepala SMP Negeri 1 Trawulan yang kami hormati, Bapak Ibu Guru beserta staf tata usaha SMP Negeri 1 Trawulan dimanapun berada yang berbahagia, anak-anak sekalian, siswa dan siswi SMP Negeri 1 Trawulan kelas 7, 8, dan 9 dimanapun kalian berada yang saya cintai. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali pada kegiatan pesantren Ramadan online SMP Negeri 1 Trawulan tahun 1441 Hijriah bertepatan dengan tahun 2020 Masehi. Anak-anak sekalian yang sangat-sangat berbahagia, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang akhlak kepada orang tua. Anak-anak sekalian, pada materi bagian B tentang akhlak ini, kalian buka dan disimak pada halaman yang keempat. Yang pertama, kita baca dulu firman Allah dalam Al-Quran yang berbunyi, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkur li wa liwalidayk ilayyal masir. Dasar atau dalil nakli yang memerintahkan supaya kita ini berakhlak baik kepada orang tua adalah firman Allah surat Luqman ayat 14 sampai 15. Ya. Anak sekalian, di sini dijelaskan, dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada dua orang tua, kepada kedua orang tuanya, kepada ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah lemah, wa fisaluhu fi amain, dan menyapihnya dalam usia 2 tahun, supaya manusia bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada kedua orang tua, dan dia akan kembali kepadaku, Allah Ta'ala. Anak-anak sekalian yang sangat saya cintai, siswa dan siswi SMP Negeri 1 Trawulan dimanapun berada. Yang pertama, orang tua adalah orang tua yang melahirkan kita, baik itu bapak atau ibu kandung kita. Sejak dini, orang tua selalu memikirkan, selalu merawat, selalu menjaga dan mengawasi terhadap kalian semua, pada kita semua. Ya. Karena itu, kalau kalian berdoa untuk kedua orang tua, pasti doanya sebagaimana keduanya itu merawatku di waktu kecil. Allahumma ghafirli Zunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku, wali walidayya, dan kedua orang tuaku, dan kasihilah keduanya, kasihinilah mereka sebagaimana mereka mengasihi aku, merawatku di waktu kecil.
Anak-anak sekalian yang berbahagia dimanapun kalian berada, saat kalian sekarang sudah dewasa tentu akan mengingat dan mengetahui bagaimana repotnya seorang ibu merawat terhadap anaknya. Ketika kalian sudah dewasa, sudah mengerti, maka tentunya harus mampu untuk berbalas budi kepada kedua orang tua. Anak-anak sekalian yang sangat saya cintai dimanapun kalian berada, bahwa orang tua sebenarnya bukan hanya orang tua yang melahirkan, tapi sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa orang tua kalian ada 3 orang. Abuka salah satu, man walladaka wa man allamaka. Orang tuamu itu ada 3. Yang pertama adalah orang tua yang melahirkan, yaitu bapak dan ibu kandung kalian. Yang kedua, orang yang mengajarkan kepada kalian terhadap ilmu dan pengetahuan. Anak-anak sekalian yang berbahagia dan yang sangat saya cintai, ketika kalian di rumah setiap hari di bawah pengawasan dan bimbingan kedua orang tuamu, kemanapun kamu pergi, hendaknya pamit dan minta restu, minta izin kepada ibu dan bapak kalian. Ketika kalian di sekolah, maka kalian sudah berhadapan dengan orang tuamu yang kedua, yaitu bapak dan ibu guru. Untuk itu, penghormatan kalian kepada kedua orang tua yang melahirkan bapak ibumu juga tidak boleh kalah dengan penghormatan dan penghargaanmu kepada bapak dan ibu guru. Harus kamu taati, harus kamu hormati, dan harus kamu junjung tinggi nama baiknya. Kedua-duanya adalah menjadi kewajiban kalian semua. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, orang tua yang ketiga adalah orang tua mertua, atau orang tua dari suami atau dari istri. Nah, kembali kepada permasalahan, ya. Ketika kalian masih kecil dirawat oleh ibumu, oleh bapakmu, diharapkan pada masa-masa berikutnya, masa-masa muda, masa-masa kalian sudah dewasa, bisa berterima kasih dan berbalas budi kepada kedua orang tua. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmu fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Apabila orang tuamu itu perintah terhadap kamu, perintah apapun harus kamu taati dan harus kamu ikuti. Selama perintah orang tua itu bukan perintah untuk melakukan kemaksiatan, bukan perintah untuk kemaksiatan. Adapun kalau orang tua itu perintah terhadap kejelekan atau kemaksiatan, maka kalian harus menolaknya dengan bahasa yang halus, dengan bahasa yang sopan, yang lemah lembut, sehingga orang tua itu tidak tersinggung atas perintahnya yang tidak dilakukan. Nah, di sini dalam ayat ini dijelaskan, apabila keduanya itu perintah terhadap kamu untuk menyekutukan terhadap Allah, terhadap sesuatu yang kamu tidak mengerti, maka kamu jangan mengikuti terhadap perintah keduanya. Akan tetapi wasahibhuma fid dunya ma'rufa, bergaulah dengan keduanya dengan pergaulan yang sangat baik. Wattabi' sabila man anaba ilayya tsumma ilayya marji'ukum faunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kamu tetap harus mengikuti petunjuk dari orang-orang yang mengerti terhadap agama, dan kamu ingat bahwa kamu semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah kamu lakukan. Anak-anak sekalian yang sangat saya cintai dimanapun kalian berada, ayat ini memberikan solusi kepada kita semua, kepada kalian semua. Kadang-kadang ada anak itu bertanya, Pak, bagaimana
kalau antara orang tua dan anak ini beda agama. Nah, orang tua saya non muslim misalnya, saya mengikuti muslim, apakah saya harus taat? Apakah saya harus menghormat kepada orang tua? Jawabannya, kamu sebagai anak berkewajiban untuk menghormati dan mentaati terhadap perintah orang tuamu meskipun beda agama. Namun apabila orang tuamu ini memerintahkan terhadap sesuatu yang mengarah kepada kemaksiatan atau menyekutukan terhadap Allah, maka kalian tidak boleh mengikuti atau tidak boleh mentaati perintahnya. Namun kewajiban kalian adalah wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Kamu harus memperlakukan dengan baik, bergaul dengan baik, tutur kata yang sopan, tutur kata yang lembut kepada kedua orang tua meskipun keduanya itu beda agama. Anak-anak sekalian yang sangat saya cintai, inilah agama Islam yang sangat indah. Jangankan seorang tua yang berbeda dengan agama, bayangkan sekarang apa yang harus kita lakukan ketika orang tua kita ini sama-sama dalam tunggal agama, sama-sama dalam satu rumah. Tentunya akan kita lebih dari hal yang telah kami sampaikan tersebut di atas. Harus kamu perlakukan dengan baik, bertutur kata yang baik, bertingkah laku yang sopan, pergi keluar rumah senantiasa minta izin dan pamit, serta berkata-kata yang lemah lembut dan mendoakan kepada keduanya agar senantiasa diampuni dosanya oleh Allah, didoakan panjang umur, didoakan agar menjadi orang yang husnul khotimah dalam hidupnya. Inilah salah satu bukti bahwa kalian semua menjadi anak yang soleh. Kenapa demikian? Karena semua manusia ketika sudah meninggal dunia amalnya terputus kecuali 3 hal. Yang pertama sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan ketiga adalah anak yang soleh. Jadilah kamu menjadi anak yang soleh, yang menjadi tinggalan orang tua sepanjang masa, senantiasa mendoakan dan memohonkan ampun kepada orang tua. Di hari-hari kemudian kamu insya Allah akan dibalas oleh anak-anakmu di hari-hari tuamu besok yang akan datang. Anak-anakku sekalian yang sangat saya cintai, demikian materi pada pertemuan kali ini tentang akhlak kepada kedua orang tua. Jangan lupa kalian mengisi absen dan buku ini sebagai pertanggungjawaban kalian yang akan kamu kumpulkan nanti pada saat telah masuk sekolah kembali. Dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keberkahan, diberikan perlindungan oleh Allah serta kekuatan untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini dengan penuh kesempurnaan, yang pada akhirnya akan mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.